sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Iya, puji Tuhan, kita kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus kita sangat luar biasa. Boleh tulis di live chat, Tuhan kita besar, God is great. Iya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa saat teduh seperti ini adalah suatu hal yang menjadi kekuatan kita, memberikan semangat yang baru, memberikan pengharapan. Kita kembali karena dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Terima kasih Yesus yang sangat baik. Kami tahu bahwa Kau di atas segala-galanya. Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa biar Engkau memberi kekuatan kami lewat firman Tuhan. Akan dibagikan, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Hari ini bersyukur boleh bersama-sama dalam berkat pagi. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema Yesus terlebih besar. Saudara ya, jadi dalam kehidupan kita ini sangat terbatas. Betul Bapak Ibu ya? Mau kita sudah tahu Tuhan, mau kita sudah ikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, sudah banyak yang kita tahu. Kadangkala kita merasa bahwa kita menghadapi segala sesuatu ini sendiri. Jadi masalah yang kita hadapi, sekalipun kadang kita udah tahu Tuhan, tapi kita berpikir bahwa yang di depan kita ini, yang kita hadapi ini, kita hadapi sendiri. Tapi ternyata firman Allah berkata bahwa kita boleh biasa, kita boleh terbatas, tapi siapa yang di dalam kita, yang lebih besar di atas segala-galanya. Boleh tulis di live chat, Yesus terlebih besar. Saudaraku yang kekasih, ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan di dalam 1 Yohanes 4. Bapak Ibu boleh buka di rumah. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Saudara, saya tidak bacakan, tidak share yang lebih dalam, tapi saya ingin membagikan bahwa ada satu statement, itu firman Tuhan bahwa siapa yang di dalam kita, saudara ya, siapa yang di dalam saudara dan saya, itu yang harus selalu menyadarkan kita bahwa halo, kita ini terbatas, kita ini biasa, kita ini bisa gagal, kita ini bisa lemah, kita ini bisa merasa sendiri, tapi siapa di dalam kita, itu yang kita harus tahu. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saya akan membahas tentang firman Tuhan yang berkata bahwa sebab roh, jadi 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku, firman Allah berkata bahwa dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau dalam Alkitab ini dicatat roh itu huruf besar. Iya, tapi kemudian roh yang di dalam kamu itu huruf besar. Lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Nah, roh yang dalam dunia itu rohnya kecil yang dicatat dalam Alkitab, saudara. Nah, siapa yang dikatakan roh? Roh yang di dalam kamu itu, yaitu adalah roh Allah, yaitu pribadi Allah yang ada di dalam kita ini lebih besar. Ada satu terjemahan yang lain dikatakan dalam terjemahan yang lain dikatakan, anak-anakku, kamu berasal dari Allah dan sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, dan karena dia yang di dalam dirimu lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia. Jadi kalau ayat ini berkata tentang bagaimana pengajaran
nabi-nabi palsu atau roh-roh jahat, ataupun dikatakan bahwa roh antikristus, yaitu orang yang menolak Kristus, ya, antikristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kalau antikristus itu anti yang diurapi. Jadi saudara, Kristus, Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa, adalah kuasa urapan Allah yang ada di dalam pribadi Yesus itu. Jadi kalau dikatakan bahwa kita telah mengalahkan semua hal-hal, pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Yesus. Atau dengan kata lain juga dikatakan bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anak kamu telah mengalahkan semua hal yang melemahkan iman kita. Dia katakan yang melemahkan setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima, pengenalan kita akan firman Allah. Kadangkala saudara, hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran yang di luar firman Allah. Pengajaran-pengajaran yang boleh dikatakan sesat. Itu bukan berarti kemudian dia menyembah iblis. Bukan. Sesat itu artinya keluar dari yang aslinya. Sebab itu saudara, kalau kita mengajarkan hal yang salah sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kemudian ketika ada orang yang kemudian dia salah jalan karena pengajaran-pengajaran, karena hal-hal yang ada dalam dunia ini, dikatakan dunia ini sudah jatuh di bawah kekuatan kuasa dosa. Sebab itu kalau kita dalam dunia, tapi kita ini mengenal Allah, dan kita ini dikatakan berasal dari Allah, kita boleh ada dalam dunia. Dunia ini sudah jatuh di dalam kuasa si jahat, tapi kita adalah anak-anak Allah yang bisa mengalahkan setiap pengajaran, setiap hal-hal yang buruk, semua hal yang sudah dibawa jatuh kekuatan kuasa dosa. Saudara, hari ini seperti waktu ketika saya ada di Amerika sini, saudara, ketika masuk ke satu tempat, baik yang ada di Times Square, di tempat yang lain, baru turun mobil aja sudah penuh dengan bau marijuana. Saudara, di sini pergaulan bebas. Semua hal yang keindahan, mungkin kenikmatan dosa ada di sini. Tapi firman Allah berkata bahwa semua ini ada dalam dunia, tapi kita telah mengalahkan semua ada yang dalam dunia ini dengan apa? Ketika kita tahu bahwa roh di dalam kita ini lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia. Mungkin ada yang bertanya, berarti kalau kita ke Amerika aja baru kita jatuh dalam dosa. Enggak, mau di mana saja. Saudara, iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ingin menjatuhkan kita, dia ingin melemahkan kita. Bukan hanya dengan pengajaran-pengajaran yang salah bahkan, tapi dengan ikatan dosa, dengan keangkuhan hidup, dengan tawaran-tawaran yang banyak sekali, saudara. Itu bisa kemudian bisa membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita ciut, dan kita lupa siapa di dalam kita, saudara. Firman Allah berkata, sebab itu yang ingin saya tegaskan, siapa yang di dalam saudara. Saudara ini berasal dari siapa? Firman Allah berkata bahwa engkau anak-anakku berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Saudara, bukan dengan dari roh yang anti kepada Kristus, bukan dengan pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan hal-hal yang ditawarkan oleh iblis dalam dunia ini, saudara. Bahkan saudara, ketika mungkin kita merasa, sepertinya saya sendiri menghadapi semua kenyataan hidup, semua permasalahan, semua tantangan yang ada. Kita harus tahu bahwa kita ini berasal dari Allah, dan siapa yang ada di dalam saudara dan saya. Saudara, firman Allah berkata bahwa siapa yang di dalam kita, itu yang kita harus tahu. Saudara, siapa yang di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia katakan seperti dalam 1 Yohanes, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Siapa yang di dalam saudara itu lebih besar, yaitu Yesus, yaitu kuasanya, yaitu pengurapan Allah lebih besar dari siapa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Artinya bahwa kita ini memang dari dunia, tapi kita ini milik Allah, dikenal oleh Allah, berasal dari Allah yang ada di dalam dunia. Karena kita sudah mengenal Tuhan, kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Kita menjadi ciptaan yang baru. Paulus berkatakan, engkau dan saya bukan dari dunia. Kita ini pendatang. Kita ini warga kerajaan Allah yang kemudian ada dalam dunia. Untuk apa? Menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Lewat karya salib Kristus yang ada menyelamatkan kita. Kita boleh menguatkan orang yang lain. Sebelum kita menguatkan orang yang lain, kita harus tahu siapa. Who is in you greater.
Siapa yang di dalam Anda? Saudara, saya bisa lemah, saya bisa down, saya bisa ingin menyerah mungkin, saya bisa kehilangan kekuatan. Tapi selalu ingat siapa dalam saya. Saya terbatas, saya takut, saya cemas. Anda takut, Anda cemas, Anda khawatir, Anda mungkin ngalamin hal-hal yang sulit. Tapi siapa di dalam saudara itu harus kita tahu. Dia lebih besar di atas segala-galanya. Sebab itu kita baru merayakan hari pencurahan Pentakosta. Jangan lupa, itu tidak terjadi setahun sekali. Itu tidak terjadi beberapa hari yang lalu. Itu terjadi setiap hari, setiap saat. Setuju, boleh katakan amin. Siapa dalam saudara? Roh yang mana yang di dalam saudara? Yaitu Roh Allah yang memimpin hidup kita, yang mengerjakan kuasa yang luar biasa ada di dalam saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu, mari jangan menyerah. Percayai dia lebih besar. Bagaimana caranya supaya kita boleh tahu bahwa memang Tuhan di dalam kita lebih besar? Beri tempat, beri space, beri dia seluruh hidup kita terbuka supaya dia masuk, supaya dia berkuasa, dia bertakhta, dia ambil alih seluruh kehidupan kita. Semua ketakutan, semua kecemasan, semua yang kita sedang hadapi. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendiri, karena dia di dalam saudara. Mungkin kita cemas karena ada masalah, mungkin kita cemas karena tiba-tiba ada taufan badai datang. Tapi mari sadari, Yesus di dalam Anda dan saya lebih besar dari semua ketakutan, dari semua kecemasan, dari semua masalah, dari semua kenyataan hidup, dari semua vonis dokter, dari semua ketakutan yang melanda kita, dari semua apapun yang menyerang kita. Saudara, Yesus lebih besar ada dalam Anda dan saya, dan dia ingin menyatakan kuasanya yang luar biasa. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa biar Engkau sendiri yang menyatakan dirimu dalam setiap kehidupan kami, umatmu yang hari ini sudah bersama-sama dalam saat teduh berkat pagi. Hamba berdoa biar roh yang luar biasa itu turun dalam setiap kehidupan kami, menjelaskan pribadi yang luar biasa yang besar ada dalam hidup kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami akan hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan yang luar biasa, dan kami akan cakap menanggung segala perkara dan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Kuasa-Mu mengalir dengan luar biasa. Hamba berdoa, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Ada seorang Bapak yang sakit kanker di bagian tiroid. Kami berdoa darah Yesus berkuasa menyembuhkan saat ini. Dimanapun berada, mujizat terjadi. Tidak ada juga tumor di bagian kepala, dan disembuhkan. Tidak ada metastase di bagian paru-parunya. Sembuh dalam nama Yesus. Seorang Bapak yang di Jakarta, sembuh engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kesendirian, yang sedang mengalami ketakutan akan hari esok, yang sedang mengalami badai-badai yang besar di tengah keluarga. Tolong kami, beritahu kami, Engkau dalam kami lebih besar. Kami percaya kekuatan mujizat kuasa Allah turun saat ini juga. Pertolongan Tuhan, kesembuhan, kekuatan Tuhan mengalir pada saat ini juga. Demi nama Yesus, kami buka tangan, kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaan. Sekalipun kami di Amerika, Bapak Ibu jangan sungkan untuk mengirimkan beban doa lewat nomor yang telah dicatat di bagian deskripsi bawah. Tinggal klik, ada nomor kami pribadi yang di sana, dan Anda bebas untuk mengirimkan beban doa, dan kami sepakat berdoa bersama dengan tim Tuhan Yesus yang menjawab setiap doa kita. Jangan lupa untuk stay tune. Terima kasih untuk like-nya dan subscribe-nya, sangat membantu untuk channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa bagikan kepada teman keluarga yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk klik YouTube dari Reward Church. Ya, saudara, pada hari Minggu jam 10 kita ada ibadah, dan bersama suami kami mengembalakan Revival Worship Church. Jangan lupa untuk klik YouTube ini, dan kami terus berdoa dan mohon doa juga supaya segala persiapan untuk ibadah onsite boleh semuanya tepat pada waktunya. Dan kami semua dari tim Revival Worship Church sekali lagi terima kasih buat seluruh kebersamaan, dan mohon doa terus juga untuk Healing Worship tahun ini jika Tuhan berkenan, dan biar semuanya tepat pada waktu Tuhan, dan rencana Allah luar biasa dan kegerakan revival boleh terus terjadi. Thank you so much Bapak Ibu Saudara, dan maju terus. Dan kami juga ada fanpage Jacqueline Selose Story. Itu kami membagi kehidupan sehari-hari aja, untuk membagi sukacita, membagi kekuatan lewat food journal, lewat traveling, lewat family time, dan itu biar boleh menjadi kekuatan. Dan story Jacqueline Selose Story itu tidak hanya untuk yang beragama Kristen, lebih umum. Sebab itu kami hanya
semangat, memberikan motivasi supaya kita boleh berbagi sukacita. Hati yang gembira itu adalah obat. Jangan lupa untuk follow juga TikTok saya Jacqueline Selose dan juga Instagram Jacqueline Selose Official dan juga YouTube Revival Worship Church, Reward Church. Puji Tuhan, maju terus dan jangan pernah menyerah. Kita bertemu setiap pagi jam 6 dan malam hari karena waktu kita berbeda. Mohon maaf beberapa waktu sempat terlewatkan, tapi kami akan terus bersama dengan Bapak Ibu. Dan jangan lupa pada tanggal 8 jam 6 sore ada lagu terbaru saya di YouTube Impact Music Indonesia. Saya duet bersama dengan Melita Sidabutar akan tayang pada tanggal 8 jam 6 sore di YouTube Impact Music Indonesia. Semoga memberkati dan juga sudah tayang lagu terbaru saya dengan judul Tuhan Benteng Hidupku. Jangan lupa untuk membagikan ke teman yang lain juga. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless all.